Sebenarnya mungkin boleh dijelaskan background dari fenomena yang pada saat ini terjadi. Bagaimana pandangan Anda begitu melihat rendahnya persentase kemitraan antara peternak lokal dengan IPS? Dan mungkin yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, sebenarnya apa yang disampaikan oleh pihak IPS? Akhirnya mereka tidak berkenan untuk menyerap produk susu dari para peternak lokal. Silakan Pak Teguh dengan penjelasannya. Ya, jadi dalam rilis yang kami sampaikan, karena tidak adanya peraturan perundangan, ini ya kuncinya. Selama ini peraturan perundangan yang saya garis bawahi adalah berwibawa. Kita bandingkan pada era sebelum reformasi, untuk pengembangan persusuan sapi perah rakyat ini ada regulasi. Jadi apa yang terjadi saat ini kita tidak bisa melepaskan secara sejarah, Pak. Tahun 78 itu IPS itu hanya ada 5. Itu tidak menyerap wajib, mereka hanya pantas-pantas. Nah, waktu itu Menteri Muda Urusan Koperasi Pak Bustanil Arifin itu melihat kondisi semacam itu langsung mengambil langkah mewajibkan industri pengolah susu menyerap susu sapi perah, produksi susu peternak sapi perah rakyat ini dengan harga yang dulunya cuma dihargai Rp60 menjadi Rp150. Nah, inilah kemudian kebijakan ini dilanjut dengan adanya SKB 3 menteri. Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Koperasi. Yang isinya antara lain kewajiban tersebut itu dituangkan dengan adanya rasio. Rasio berapa izin impor setelah dilihat dari penyerapannya, dan itu berlangsung. Nah, ini kemudian diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1985. Ini ada seluruh menteri-menteri terkait itu diberi perintah oleh Presiden tugas-tugasnya. Nah, inilah yang terjadi dulu, sehingga peternak sapi perah rakyat ini merasa aman karena ada kepastian pasar, ada kepastian harga. Ini yang membuat pertumbuhan saat itu menjadi sangat cepat. Dan tahun 1995 yang saya ingat, itu rasio itu 50-50. Jadi 50% produksi susu dalam negeri, 50% impor. Artinya waktu itu kondisi peternakan sapi perah sangat luar biasa. Letter of intent akhir 97 ditandatangani IMF, salah satunya itu adalah kemudian yang sifatnya menghapuskan semua peraturan yang bentuknya protektif, termasuk Inpres 285-nya dicabut di era Pak Habibie, sehingga peternak tidak lagi punya payung hukum yang memberikan perlindungan. Tapi saat itu industri pengolah susu mengatakan meskipun tidak ada ketentuan tentang wajib serap sesuai diatur dalam Inpres itu, kami komit untuk tetap menyerap susu segar yang menghadirkan peternak rakyat. Gitu, Mas. Jadi ini kalau hari ini kami mengusulkan, ini ada suatu rangkaian yang panjang, ada sejarahnya. Nah, sekarang ini dulu pemerintah itu bisa melakukan intervensi dalam arti kata memediasi antara industri pengolah susu dengan peternak sapi rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi. Ini yang dilakukan. Tapi setelah dicabutnya Inpres tersebut, peternak itu dilepas. Kemudian mereka melakukan transaksi sendiri dengan pihak industri pengolah susu. Jadi inilah kenapa kami menyampaikan usulan ada segera kembali aja, ada payung hukum yang menjamin. Kalau ada susu dibuang saat itu, pertanyaan tadi, karena sudah tidak ada lagi payung hukum. IPS tidak merasa ada ikatan-ikatan formal dalam arti kata perundangan yang harus dia patuhi. Posisi peternak sapi perah dalam pada koperasi pengepul itu sangat lemah. Bargaining power-nya sangat lemah. Sehingga muncul kasus seperti ini. Ya, itulah mungkin secara singkat kami sampaikan bahwa apa yang terjadi sekarang ini tidak bisa dilepaskan dalam perjalanan mulai tahun 1978 dan kemudian ada letter of intent pada akhir November 97 disusul dengan pencabutan payung hukum
dari untuk yang sifatnya pembinaan dan pengembangan peternakan sapi perah rakyat. Bu Eliza sempat menyinggung bahwa sebenarnya akhirnya kalau dari industri melihat ini problemnya juga soal kualitas, di mana harusnya pemerintah juga mengintervensi begitu bagi peternak lokal supaya bisa menghasilkan susu yang kualitasnya sesuai dengan standar. Apakah memang benar di lapangan demikian Pak Teguh fenomena yang disampaikan oleh IPS bahwa memang ini problemnya soal kualitas dan bagaimana kira-kira upaya pemerintah hingga saat ini untuk meningkatkan kualitas dari susu yang dihasilkan di dalam negeri selama ini Pak Teguh? Ya, jadi begini, bicara soal kualitas ya. Memang tidak seluruhnya, tapi sebagian besar kualitas susu yang dihasilkan peternak, apalagi di Jawa Timur, itu ada IPS yang membina secara intensif. Kita apresiasi sekali dengan IPS tersebut, sehingga produksi susunya dari peternak ini memenuhi kualitas. Kedua, bahwa soal kualitas itu kan ada refaksi harga. Kalau kualitasnya tinggi, harga sekian. Kualitas rendah, harga sekian. Itu ada. Itu satu ya. Jadi sebenarnya dalam konteks kualitas, memang kita perlu terus meningkatkan. Tapi kualitas ini kan juga tergantung. Kalau sapinya dikasih pakan yang tidak berkualitas, produksi susunya atau hasil susunya tidak berkualitas. Kalau misalnya harga susu rendah, peternak tidak bisa memberikan pakan yang seperti yang diharuskan sesuai dengan good farming practice, sesuai dengan ketentuan. Akibatnya apa? Kualitas susunya juga rendah. Saya tahun 2013 mimpin demo meningkatkan harga susu karena harga susu peternak itu rendah, Pak. Akhirnya berhasil. Kalau itu harga bisa naik, peternak juga akan bisa memberikan pakan yang lebih baik untuk sapi-sapinya. Itu satu ya, bahwa tapi tetap pemerintah berkewajiban untuk terus membina agar kualitas susu segar yang dihasilkan peternak itu menjadi lebih baik. Itu lewat penyuluh atau apapun. Kedua tadi sampaikan Bu Eliza, pabrik susu. Pemerintah itu dulu sudah bantu. Ada beberapa pabrik susu didirikan. Dan sekarang yang masih bertahan itu tinggal satu. Tetapi kita harus tahu tidak semudah itu memproduksi. Akhirnya apa? Pabrik susu yang dipunyai oleh koperasi ini lebih banyak memproses dengan brand perusahaan lain, tidak dirinya. Dia hanya memproses karena memang persaingan berat. Tidak mudah untuk memasarkan dan butuh modal kerja yang penting. Bahkan di Jawa Timur satu pabrik yang dulu sudah berjalan karena pilot sekarang diambil oleh salah satu IPS. Belum lama dioperasikan oleh mereka dan diambil alih mereka. Artinya ya tidak semudah itu dan para peternak koperasi itu terbiasa menjual susu segar sebagai bahan baku. Jadi motivasi dan inovasinya kurang. Mereka kalau ada partner investor itu saya kira mungkin bisa jalan. Tapi tidak berarti bahwa mereka tidak pernah punya pabrik. Silakan lihat di Jawa Barat. Ada satu pabrik yang berjalan. Tapi ya tadi, dia memproduksi dengan merek dagang dari satu perusahaan lain. Saya tidak perlu sebut. Artinya mereka bisa. Di Jawa Timur dulu ada pilot. Kemudian diambil alih oleh IPS. Jadi inilah yang ada. Artinya memang dalam masalah-masalah persusuan ini sangat kompleks. Cuma kami melihat ini ya, Bu Eliza, saya mengikuti perkembangan. Kalau dulu itu IPS hanya ada 562, saya kaget melihat data dari perindustrian. Sekarang itu ada 100, ada 80 IPS.